Maka ketika lapar itulah beliau dibawa lari ke sana kemari oleh iblis. Dibawa ke puncak gunung, di atas kebubungan bait Allah dan sebagainya. Lalu iblis berkata, kalau memang kamu anak Allah, melompatlah kamu dari ketinggian ini. Pasti para malaikat akan menangkap kakimu. Lalu baru Yesus bersabda seperti ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi apa ajarannya Yesus ketika beliau masih hidup? Mengajarkan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, berbakti hanya kepada Allah. Sementara pada pasal 28 ayat 19 itu mengajarkan syirik. Ini harus dipertanyakan mana yang benar. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk mesin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Sementara penulis Injil Matius ini bukanlah murid Yesus. Dari mana kita mengetahui bahwa penulis Injil Matius ini bukan Matius murid Yesus? Tolong dibuka Matius pasal 9 ayat 9. Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apa kesan yang bisa Anda tangkap atau simpulkan dari ayat ini? Matius pegadaian ya. Pegawai bea cukai ya satu sudah benar. Ya, Matius pegawai bea cukai ya. Ada lagi? Benar itu jawabannya benar. Jadi yang baru dikenal oleh Yesus di rumah cukai ya. Lalu diajak oleh Yesus menjadi murid. Nah, jadi yang kemudian ikut nggak si Matius bea cukai ini? Ikut. Jadi siapa murid Yesus? Matius si pemungut cukai. Ada kesan yang paling penting lagi di sini? Sama tidak antara penulis Injil Matius dengan Matius si pemungut cukai? Orangnya sama enggak atau beda orang? Ya enggak tahu Pak Dokter, wong saya enggak hadir waktu itu ya. Itu jawaban paling enak itu ya. Ayo kira-kira penulis Injil Matius ini muridnya Yesus atau bukan? Bukan. Dari mana Anda menyimpulkan bukan? Waktu bikin kitab Matius tidak berada di rumah cukai. Iya wis melu Yesus ya. Jadi penulis Injil Matius ini bukan Matius pemungut cukai. Penulis Injil Matius ini bukan Matius murid Yesus. Dari mana ya? Dari Matius pasal 9 ayat 9 ini kita tahu. Coba Matius penulis Injil Matius ini memang murid Yesus ya. Di sini ini mestinya domirnya apa ini? Aku ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang duduk. Ini mestinya juga harus diganti nih. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihatku duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikut
dia. Jadi Matius murid Yesus menceritakan dirinya sendiri. Nah, ini penulis Injil Matius menceritakan Matius yang lain. Jadi jelas di sini bahwa penulis Injil Matius itu bukan murid Yesus. Karena itulah semua kesaksiannya harus kita teliti. Tidak bisa kita terima mentah-mentah. Kalau memang sesuai dengan ajaran Yesus, kita terima. Kita yakini bahwa itu adalah memang ajaran Yesus yang disampaikan. Dan itu pasti berasal dari Allah Tuhannya Yesus. Tapi kalau itu tidak sesuai, nah ini harus kita tolak. Jadi ini satu. Jadi penulis Injil Matius bukanlah Matius murid Yesus. Yang kedua, ya. Yang diajarkan oleh penulis Injil Matius ini tadi apa? Pergilah engkau ke seluruh dunia, baptiskan atas nama Bapa dan Anak dan Ruhul Kudus. Jadi ini ajaran Trinitas, mengajarkan Tuhan bercabang menjadi 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Padahal Yesus dan para nabi Allah itu mengajarkan ajaran tauhid, ya. Kalau kita nanti membaca di dalam kitab Perjanjian Lama itu terbagi menjadi 2 kitab, yaitu yang disebut dengan Taurat, ya, kutipan dari Taurat, Pentateuch, nanti insya Allah diajarkan oleh Ustaz Kainama. Jadi ada 5 kitab pertama itu yang disebut dengan kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan, ya. Kemudian kitab para nabi. Ada Nabi Yezakel, ada Nabi Yul, ada Nabi Habakuk, itu ada di Perjanjian Lama. Dan kitab-kitab sebelumnya itu menyatakan bahwa Allah itu Esa. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3-nya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini ajaran tauhid. Sekarang kembali lagi Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi yang diajarkan oleh Yesus pada waktu beliau masih menjadi manusia, menjadi nabi dan rasul. Jadi pada waktu jadi manusia, ajarannya Yesus ketika beliau diuji oleh iblis, dicobai, ya. Setelah beliau berpuasa 40 hari dan beliau merasa sangat lapar, sama seperti di dalam surah Al-Maidah, ya. Beliau berpuasa dan kaumnya pun lapar. Maka ketika lapar itulah beliau dibawa lari ke sana kemari oleh iblis. Dibawa ke puncak gunung, di atas kebubungan bait Allah dan sebagainya. Lalu iblis berkata, kalau memang kamu anak Allah, melompatlah kamu dari ketinggian ini. Pasti para malaikat akan menangkap kakimu. Baru Yesus bersabda seperti ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi apa ajarannya Yesus ketika beliau masih hidup? Mengajarkan tauhid. Hanya menyembah kepada Allah, berbakti hanya kepada Allah. Sementara pada pasal 28 ayat 19 itu mengajarkan syirik. Ini harus dipertanyakan mana yang benar. Kalau orang yang akalnya sehat mau pakai yang mana? Pasti yang pertama, iya. Itu ajaran Yesus, itu ajaran tauhid. Bukan hanya di dalam Injil Matius. Markus dibuka, Mas. Markus pasal 12. Ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus mengajarkan tauhid. Ayat berikutnya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ajaran Yesus, ajaran tauhid. Pada waktu Yesus masih hidup pertama, menjadi nabi dan rasul kepada Bani Israel, ajaran beliau ajaran tauhid.
anehnya setelah beliau itu disalib, kemudian bangkit lagi, kok malah mengajarkan ajaran Trinitas, ajaran syirik. Jelas itu harus ditolak. Loh, tapi penulisnya kan Matius, murid si Yesus. Siapa bilang penulis Injil Matius bukanlah Matius, murid Yesus? Dari mana Matius ini mendengar kisah ini? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Jadi kesaksian Matius harus ditolak. Jadi yang pertama, Matius bukan murid Yesus. Yang kedua, ramalan Matius tidak terjadi. Kalau memang Matius ini muridnya Yesus dan mendengar langsung dari Yesus, pasti apa yang disampaikan oleh Matius akan terjadi. Tapi ternyata ramalan Matius meleset. Tolong dibuka Matius pasal 10 ayat 23. Ya. Matius pasal 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, sudah datang belum Yesus sekarang? Kedatangan Yesus yang kedua. Belum, menjelang hari kiamat, iya. Belum datang. Kota-kota Israel sudah dijelajahi belum? Sudah dijelajahi semua. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia itu sudah datang. Murid-muridnya Yesus semuanya sudah meninggal. Yesus belum datang. Kota-kota Israel sekarang bukan hanya orang Israel yang mendatangi, bahkan mereka yang punya duit melaksanakan umroh setelah pulang dari Tanah Suci, Mekah, Madinah, kemudian berziarah ke Masjidil Aqsa, bahkan mereka berkeliling melihat kota-kota yang indah di sana. Ya. Jadi seluruh manusia sudah menginjak-injak ini. Tapi sampai hari ini ramalan ini belum terjadi. Jadi dari mana ini Matius menerima ramalan ini? Jelas ini bukan ucapan Yesus. Karena kalau ini nubuat dari Yesus, ramalan dari Yesus, sama seperti yang dialami oleh para nabi yang lain. Nabi Musa menyampaikan, Nabi Allah Ibrahim menyampaikan, maka Nabi Isa pun menyampaikan ya, bahwa nanti akan datang seorang nabi. Semua mulai dari para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan, dan itu sudah terjadi. Nah, sementara ini kota Israel sudah diinjak-injak, sudah dijelajahi oleh seluruh bangsa, sampai sekarang pun Nabi Isa belum datang. Jadi dipertanyakan dari mana ini? Kalau memang Matius, penulis Injil Matius murid Yesus, ini pasti terjadi. Tapi karena penulis Injil Matius bukan murid Yesus, kesaksiannya harus dicoret. Ini bukti yang kedua bahwa penulis Injil Matius bukanlah murid Yesus. Bukti yang ketiga, Matius pasal 16 ayat 28. Matius pasal 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Nah, ya, jadi Yesus menyatakan menurut ini bahwa Yesus itu akan datang sebagai Anak Manusia dalam kerajaannya. Dan yang hadir di tempat itu pada waktu itu tidak akan mati. Jadi semuanya akan menyaksikan. Waktu itu orang yang hadir di situ akan menyaksikan kedatangan Yesus dengan kerajaannya itu. Sudah terjadi belum ini? Sampai sekarang belum terjadi. Sementara orang-orang yang hadir pada waktu itu sudah mati semua. Jadi dari mana ini penulis Injil Matius mendengar kesaksian ini? Jangan-jangan ini cuma karangan penulis Injil Matius yang bukan murid Yesus. B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin
أتخى عبديم وبخام استيعيم. Ya harus ditolak itu. Karena penulis Injil Matius bukanlah Matius murid Yesus. Kesaksiannya banyak yang palsu, kesaksiannya banyak yang diragukan, kesaksiannya banyak bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, ini bukti bahwa penulis Injil Matius bukan murid Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita mematahkan yang keterangan di Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi? Benarkah Yohanes itu murid Yesus? Tadi memang ada ya. Murid Yesus tadi kan ada yang bernama Yohanes bin Zabdi. Apakah penulis Injil Yohanes itu murid Yesus? Ternyata bukan. Tolong dibuka Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8, panjang ya. Matius pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Ayat 2. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, lanjut. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya. Cukup sampai di sini aja. Ya. Jadi siapa yang menyaksikan pertemuan Nabi Isa atau Yesus dengan Nabi Musa dan Nabi Elia? Nabi Ilyas. 3 orang ini. Jadi bertemu Nabi Isa, Yesus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Elia atau Nabi Ilyas alaihissalam. Bertiga di atas puncak gunung. Siapa yang menyaksikan tadi? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Nah, ya. Sekarang kalau misalkan penulis Injil Yohanes itu murid Yesus, ini kisah yang bergengsi enggak? Kisah yang penting enggak? Dia menjadi saksi pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia. Loh, ini enggak main-main loh ya. Pertemuan dengan Elia dengan Nabi Musa ini luar biasa. Karena apa? Nabi Elia ini termasuk salah satu nabi yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Kalau kita nanti ada waktu, saya sempat membahas Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 22, ketika Nabi Yahya alaihissalam atau Yahya Pembaptis itu didatangi oleh orang-orang Yahudi dan ahli Taurat, lalu bertanya, siapakah engkau? Bertanya kepada Nabi Yahya, apakah engkau Elia? Orang Yahudi mencari siapa yang pertama? Elia. Nabi Yahya menjawab, bukan, aku bukan Elia. Kalau engkau bukan Elia, apakah engkau Mesia? Jadi orang yang diurapi atau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya juga menjawab, aku bukan Mesia. Elia bukan, Mesia bukan, berarti engkau Nabi yang dijanjikan. Jadi ada 3 yang ditunggu oleh Bani Israel sampai masa Nabi Yahya alaihissalam. Yang pertama Nabi Elia, yang kedua Nabi Isa sendiri, Yesus alaihissalam, dan yang ketiga Nabi yang dijanjikan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peristiwa bergengsi. Jadi kalau memang Yohanes, penulis Injil Yohanes ini murid Yesus, karena pertemuan dengan Elia itu ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, dan dia menjadi saksi pertemuan antara Yesus dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, tentu tidak akan dilewatkan ya. Kalau sampean penulis buku ya. Kemudian sampean siapa namanya, Mbak? Ya boleh, ya sampean kaget, Focut. PO. Oh, angel lagi. Ya, sing gampang. Nah, Mbak Isda penulis buku, ya. Kemudian Mbak Isda mengisahkan pertemuan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ya. Mbak Isda menceritakan pertemuan Mbak Isda dengan Presiden Joko Widodo.
Kira-kira pertemuan itu akan ditulis dalam buku Mbak Isda enggak? Pasti ya. Karena apa? Pak Joko Widodo orang nomor 1 di negeri ini. Semua ingin bertemu, semua ingin berjabat tangan, semua ingin berkenalan, bahkan berfoto bersama. Tapi anehnya ketika Mbak Isda bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Mbak Pecu menuliskan dalam bukunya, terus sebelahnya sama? Ustazah Wardah menuliskan dalam bukunya bahwa telah terjadi pertemuan antara Mbak Isda dengan Bapak Presiden, terus sebelahnya Mbak Wardah? Ara. Mbak Ara juga menuliskan terjadi pertemuan dengan Bapak Joko Widodo, tapi ternyata Mbak Isda sendiri tidak menulis dalam bukunya. Kira-kira termasuk kategori apa Mbak Isda ini? Orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, jadi biarlah cukup teman-temanku yang menulis. Aku tidak perlu menulis, bahkan dalam buku harianku pun tidak tertulis ya. Nah ini apalagi menjadi penulis kitab suci ya, ini penulis yang lalai berarti ya, yang ceroboh. Pertemuan penting yang dia alami tidak dia tulis, justru yang menulis orang lain. Nah, orang Kristen sering menggunakan alasan seperti yang saya katakan tadi. Oh, Mbak Isda ini orang yang rendah hati, tidak ingin menonjolkan diri, makanya dia tidak menulis. Karena teman-temannya sudah menulis. Ah, itu kan versi lo saja, itu alasan. Iya, kalau Mbak Isda di sini ketemu dengan Mbak Pecu, ketemu dengan Ustazah Wardah dan sebagainya, karena memang teman sekampus. Penulis Injil Matius, penulis Injil Markus, penulis Injil Lukas, penulis Injil Yohanes itu tidak pernah ketemu. Bahasanya berbeda. Lah kok enak aman sampean menyimpulkan bahwa Yohanes itu rendah hati sehingga tidak mau menulis karena sudah ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Ya, tapi Anda cukup katakan begini, nah ini penulis yang teledor Yohanes ini. Jadi dari mana Yohanes bisa mengatakan bahwa Yesus mengatakan firman itu bersama dengan Allah dan sebagainya dalam Injil Matius pasal 1 ayat 14. Ya, padahal dia seorang penulis yang ceroboh. Maka kesaksian itu harus ditolak. Jangan-jangan itu bukan ucapan Yesus, apalagi firman Tuhan, jelas bukan. Tapi itu ternyata setelah diselidiki hanya merupakan himne dari Plato, ya. Jadi di sekitar Bani Israel pada waktu itu kan mereka terjajah, ya. Ketika masa Yesus alaihissalam hidup ini kan mereka dijajah oleh Romawi itu. Nah, sehingga cerita-cerita itu, cerita rakyat itu masuk ke dalam kitab suci yang ditulis oleh para penulis kitab suci ini. Jadi 3 hal ini insya Allah sudah menjadi bekal pertama Anda untuk menghadapi para murtad, para evangelis atau para misionaris itu. Ya. Dan saya yakin kalau mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jogja tersebut memahami ini, akan lari itu terkencing-kencing pemuda yang menawarkan, maukah engkau Yesus sebagai Juru Selamat.